anak ibu meninggal di toilet oleh senior, oleh Tegar. Pembunuhnya itu satu, yang memprovokasi itu ada beberapa. Menurut saya poinnya sangat ringan sekali, Pak. Cuma dikasih pasal yang paling murah, kalau dibilang paling rendah. Sangat kecewa sekali hati kami. Dia bilang, semangat ya, Anda masih muda, masih punya harapan yang panjang. Tunggu, ini yang bilang siapa nih? Kak Ketua Hakim. Pak Hakim bilang ke bukan pelaku. Kami juga lihat dari AP keponakan saya, kasih satu kata bahwa si korban meninggal karena kelelahan olahraga dan atau sakit. Siapa yang berintahan gitu? Di grupnya. Di dalam kasus ini ada kebohongan besar dalam kasus kematian anak ibu. Betul nggak, Bu? Iya. Penciptaan kebohongan ini siapa? Harus dicari tahu. Itu tadi adalah video pada saat almarhum Putu Satria Antawistika. Ya, itu anak ibu ya. Iya. Ya. Itu keluar dari toilet habis disikat berarti ya? Iya. Iya. Ya, disikat. Itu pada saat itu almarhum lagi mengenyam pendidikan di STP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta, di Marunda ya. Dan ini bukan hal pertama yang terjadi. Korban-korban yang berjatuhan saat seorang siswa sekolah dan dia oleh seniornya. Iya. Bahkan di pendidikan kedokteran spesialis saja, PPDS saja, itu sempat terjadi dan sempat diungkap ya kan ya. Ini saya bingung ya. Kalian tuh mau sekolah tuh jangan senior ini jangan sok senior deh. Kalian tuh mau jadi jagoan, mau jadi layar, mau jadi dokter, mau jadi apapun gitu ya. Dan akhirnya kan yang rugi bukan udah kalian jadi pembunuh, ya kan? Kalian juga masa depannya juga ya udah suram lah. Ya. Dan Ibu, maaf saya emosi Bu. Jadi kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional dari PAN di Komisi 9. Dan kita ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ibu dan Bapak ini datang jauh-jauh dari Bali untuk berbicara keadilan. Ya, benar. Dan di sini juga ada pengacara. Mas Cito ya, sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga korban. Ya. Ibu, sekali lagi turut berduka cita, Bapak juga pamannya ya. Ini sebetulnya kejadiannya pada saat itu gimana sih, Bu? Ibu tahu dari mana waktu? Saya taunya di telepon, Pak. Jadi tanggal 3 Mei itu saya posisinya lagi kerja kan. Terus jam setengah 10 saya ditelepon sama Bintar di STP. Katanya Ananda pertama bilangnya gini, kami ada giat jalan santai Bu gitu. Terus setelah jalan santai itu Ananda jatuh pingsan gitu. Setelah itu kami bawa ke poliklinik. Setelah sampai poliklinik ternyata anak ibu sudah tidak ada. Ananda Putu sudah tidak ada. Berarti ini berbohong dong orang ini. Siapa yang telepon Ibu? Bintarnya sih pertama. Bintar di STP. Bintar tuh artinya apa? Senior? Bina Taruna, ketua Bintarnya. Nah, berarti ini perlu dipertanyakan juga nih, Bintar ini ngomong begini atas dasar apa? Padahal kan kenyataannya kan bukan begitu kan? Iya. Pertama kita tahu ya itu. Iya, karena dia ngomong ya. Oke, terus? Setelah itu saya kan masih ngeblank gitu loh, bener apa enggak gitu. Akhirnya saya telepon kakak saya kan, kakak saya kebetulan di Jakarta. Saya suruh memastikan dulu benar nggak kejadian ini. Gara-gara jalan santai pingsan ya kan? Iya. Yang jelas kalau misalnya sekedar jalan santai pingsan nggak mungkin gitu. Cuman itu masih dalam hati saja kan? Iya. Karena untuk masuk ke sana STP, anak saya kan
Polbit pusat ya, kedinasan. Itu melalui proses yang cukup panjang. Artinya dari request-nya tes kesehatan itu pasti aman. Terus jasmaninya, olahraga, masa sekedar jalan santai aja dia pingsan kayaknya nggak mungkin gitu. Cuman saya kan harus memastikan dulu kan. Saya telepon kakak, telepon bapak kosnya juga yang ada di Jakarta. Artinya mereka paling nggak yang paling dekat dengan anak saya ya itu kakak saya yang ke sana untuk ngecek. Akhirnya kakak saya mengirimkan video bahwa memang benar anak saya sudah nggak ada, meninggal dunia. Iya, dan dalam video itu dilihat ada lebam-lebam, ada yang ganjil gitu. Terus kakak saya izin, mau kita laporkan aja ke polisi ya. Saya bilang iya laporkan aja. Akhirnya dilaporkan ke Jakarta Utara, ke Polres Jakarta Utara. Gitu. Oke, artinya ini kan meninggal bukan karena jalan santai seperti yang bilang Bintar. Siapa yang bilang, Bu? Masih ingat namanya? Saya lupa Pak siapa ya? Ya intinya Bintar bilang bahwa jalan santai ini harus dipertanyakan. Bapak ini nggak tahu, Anda tidak tahu apa pura-pura tidak tahu? Apa Anda berbohong? Ini kan perlu dipertanyakan ya. Bahwa dia kan pimpinan di situ, berarti termasuk orang yang berwenang lah ya. Ketua yang membina. Iya. Ternyata pada kenyataannya anak ibu meninggal di toilet oleh senior, Tegar. Tegar, siapa lagi? Si Kadek, Farham sama William. Pelaku utamanya satu, pembunuhnya itu satu, cuman sebagai yang memprovokasi itu ada beberapa gitu. Oke, memprovokasi ada beberapa. Dan saya bingung, ini kejadian bukan hanya pertama kali terjadi di sudah banyak di STIP ya? Iya. Bahwa di sekolah pemerintahan juga ada, di sekolah spesialis kedokteran juga ada, gitu hal kayak begini ya. Dan kita bingung kalau sampai pemerintah diam saja, tidak ada tindakan tegas. Jadi akan ada korban-korban baru. Benar. Korban-korban berikutnya. Benar. Artinya tindakan tegas itu bukan hanya kepada pelaku yang secara hukum pidana, tapi juga kepada pimpinan sekolahnya, kepada sekolahnya, izin sekolahnya atau apapun, walaupun ini punya pemerintahan atau punya apa, harus ditindak tegas. Dan coba kita akan lihat beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi saat siswa menempuh pendidikan dan meninggal di situ jadi korban. Nah, artinya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran saja, di STIP ini bukan korban pertama. Ini adalah korban keempat atau korban kelima yang meninggal dunia. Kenapa di sekolah masih tetap ada dengan kondisi-kondisi atau kasus-kasus yang sama? Ya kan? Kalaupun tetap ada, ditindak dong yang dulu. Kenapa masih tetap ada? Artinya tidak ada pembenahan. Ya kan? Nah, sekarang intinya anak ibu sudah tiada, Bu. Ya. Pelaku sekarang sudah divonis. Menurut ibu vonisnya? Menurut kami poinnya sangat ringan sekali, Pak. Pak Uya. Seberuntung Pak Uya sebagai anggota dewan, saya mohon pasal itu direvisi. Karena nyawa kami hilang di polisi bilang 19 tahun, sampai di kejaksaan cuma dikasih pasal yang paling murah. Kalau dibilang paling rendah sekali, 5 tahun. Kami datang di sana tidak dihargai sebagai pihak yang kehilangan anak. Cuma terakhir pas persidangan kami sangat kecewa sekali hati kami. Kenapa? Dia bilang, semangat ya, Anda masih muda, masih punya harapan yang panjang. Ini yang bilang siapa nih? Ketua Hakim. Pak Hakim bilang ke si korban. Si pelaku. Pas saat menjatuhkan vonis hanya 5 tahun, dia bilang semangat, Anda masih muda. Masih punya masa depan yang cerah. Kami anaknya begitu. Iya. Oke, terus korban yang meninggal gimana nih? Makanya ibunya di dalam persidangan nangis. Saya lihat dalam persidangan itu kayak main-main. Oke, hakim itu nyamperin ibu nggak sebagai orang tua korban? Berarti hakim ini juga tidak punya rasa kemanusiaan. Kalau oke lah Anda menyemangati orang yang Anda jatuhi vonis. Tapi apakah Anda tidak berpikir bahwa di situ ada orang tua korban? Perasaan Anda sebagai hakim bagaimana? Campurin juga dong.
Bu, ini kita sudah berbuat yang terbaik. Berani nggak Anda ngomong begitu hakimnya, ya kan? Sampai saya bilang yang cewek, coba kalau ibu yang punya anak meninggal, bagaimana perasaan ibu? Kami kehilangan loh. Kami aja tidak pernah memarahin anak saya sampai terjadi meninggal. Ini nyawa loh. Coba alasan yang gini. Coba Pak pengacara nasihatin, karena ini pasal yang paling bicara. Mumpung Pak Uya anggota dewan, apakah nggak bisa pasal itu direvisi? Karena nyawa hilang. Tapi masalah udah tuntutan ya? Iya. Ada kesempatan buat banding ya? Nah, kami kalau ini ya bicara puas dan nggak puas, memang kami nggak puas. Tapi karena ini kan sudah putusan, kami mau nggak mau menerima, karena menghormati putusan hakim tersebut. Iya. Kami mau berteriak di sana, Cuman mungkin yang kecewa adalah dia nyamperin si pelaku, semangat, Anda masih muda, kasih semangat, terus keluarga korbannya tidak Anda semangati, tidak dihargai. Iya. Yang kami kehilangan nyawa. Iya. Oke, besarkan anak sampai. Dan menurut saya orang-orang seperti pelaku ini udah tidak pantas lagi untuk untuk apa ya? Makanya pembunuh ya kan? Makanya saya lihat di hukum di hukum Indonesia, Malaysia, di Singapura, apalagi dia pelajar yang ikatan dinas, itu kan orang-orang terpilih. Kalau di Malaysia tidak ada main-main masalah hukum ini. Kalau dia sudah menghilangkan nyawa orang di atas 15 tahun. Kalau di Malaysia, saya nonton video-videonya kan di YouTube kan lah banyak ya. Saya nonton. Tapi di Indonesia kok orang yang nyawanya hilang, anak yang benar-benar ini abdi negara, yang benar-benar tamat jadi orang-orang yang di negara untuk yang kok tidak dihargai nyawanya. Saya mau balik lagi ke kejadian. Kejadiannya gimana sih, katanya dulu bisa di toilet tuh apa ceritanya? Coba ini. Anak saya kan calon mayoret, jadi saya juga baru tahu ya saat ada kejadian kalau misalnya calon mayoret itu ternyata ketua angkatan gitu, koordinator angkatan. Jadi dia mempunyai kewajiban untuk apa namanya? Iya, teman-temannya itu biar datang semua, nggak ada yang bolos gitu. Dia pakai panutan lah. Iya, sebagai panutan. Dia mengkoordinir teman-temannya gitu. Saat itu posisinya dia lagi sama teman-temannya mau ngecek karena ada kegiatan lagi. Dia mau ngecek teman-temannya, memastikan teman-temannya itu sudah ganti pakaian dan ikut kegiatan baru yang lain gitu. Akhirnya dia turun dari lantai 3. Dipanggil sama ininya seniornya ini, sama pelaku, disuruh ngapain kamu kesini gitu. Dibilang kan gitu mau ngecek gitu. Kamu tahu nggak salahnya gimana gitu. Dia bilang siap, pakaiannya belum ini kan belum ganti baju gitu, belum. Akhirnya terjadi yang seperti di BAP itu ya. Apa katanya di BAP? Jadi memang ketika sudah, jadi kan tadi ada yang bernama Farhan ya. Farhan itu yang mengarahkan lah. Farhan itu mengarahkan untuk junior-juniornya masuk ke dalam toilet. Setelah sudah masuk ke dalam toilet, lalu yang bernama William itu bertanya, ngapain kalian di sini kan? Lalu dijawab oleh korban dan teman-temannya, kami ke kelas menggunakan baju PDO, pakaian olahraga. Dan saat itu William berkata, jangan malu-maluin, CBDM kasih paham. Nah, CBDM tadi calon Basdra Mayoret. Kalau kasih paham tuh artinya kalau menurut kalau kasih perintah untuk melakukan sesuatu berarti ya. Betul. Siapa yang bilang tadi? William. Williamnya dihukum nggak? Tidak, malah bebas. Itu apa alasannya? Jaksa tidak atau hakim tidak atau jaksa atau polisi tidak? Polisi sudah buat BAP, sudah tersangka, tapi jaksa menolak. Nah, di situ seandainya. Nah, jaksa apa alasannya? Ini aneh nih. Betul. Ya, jaksanya di mana nih? Padahal di persidangan terus William disebut. Iya. Kasus ini. Iya. Terus William tidak dikeluarkan dari tersangka jadi. Betul. Dengan alasan? Dengan menurut pandangan jaksa, kalimat jangan maluin CBDM kasih paham itu bukan kalimat provokasi. Kasih paham itu kan berarti kan perintah. Iya. Kasih paham tuh apa sih emang menurut Pak Jaksa, emang kasih paham itu adalah kasih pemahaman tentang pelajaran bernegara gitu, diajarin, dikasih pendidikan. Kasih paham tuh
orang bego juga ngerti kasih paham apa artinya kan? Betul. Betul nggak sih? Betul. Iya kan? Makanya lalu dilanjutkan, kadek itu mengatakan kepada korban, adik gua nih, mayornya terpercaya. Setelah ada itu kan dia masuk ya di dalam perkara ini ya. Dia sebagai terdakwa ya. Setelah itu Tegar bertanya kepada korban siapa namanya. Dijawab Tegar Hafiz Sanjaya. Dijawab oleh korban, oh maaf, maksud saya Tegar menanyakan kepada si korban siapa nama saya. Dijawab oleh korban. Lalu setelah dijawab langsung dipukul 5 kali oleh Tegar ke ulu hati sebanyak 5 kali sampai hingga korban tumbang. Disitulah mereka baru panik ya, baru bingung dan membawa ke kelas. Ke kelas. Oke, berarti yang turut serta kena juga siapa aja selain Tegar? Farhan yang tadi masuk yang mengarahkan masuk, sama kadek yang mengatakan kepada korban, adik gua aja nih. Mayornya terpercaya. Oke, itu dihukum berapa lama tuh mereka? 2 tahun. 3 tahun dan 2 tahun. Tapi yang bilang kasih paham tadi nggak kena tuh? Bebas. Tidak. Padahal ini menurut gua kasih paham ini, menurut saya kasih paham ini lebih tinggi. Lebih tinggi faktornya dibanding yang tadi cuman 2 tahun. Ini adik, iya kan kurang lebih itu harusnya turut serta juga pasal 55 harus kena, bener nggak sih? Betul. Oke, ini pertanyaan nih, ya jaksa yang di mana? Jaksanya pada saat itu? Kita kan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Iya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jaksanya dulu yang memeriksa kasus ini gitu ya. Ya. Kenapa menurut Anda yang bilang kasih paham ini tidak termasuk unsur? Betul. Ada apa ini? Betul. Ya kan, tolong jelaskan nih. Betul. Oke, terus? Lalu ya sudah, setelah itu dibawa ke kelas. Setelah dibawa ke kelas, kondisinya makin parah ya. Itu akhirnya dibawa ke klinik ya, ke klinik. Cuman katanya sudah terlambat ya. Akhirnya korban merenggang nyawa saat itu. Oke. Dan Bu, maaf Bu, pelaku-pelaku ini pernah datang ke Ibu untuk minta maaf langsung? Waktu saya kan sempat datang waktu sidang kedua Iya, pernah nyamperin Ibu atau gimana? Dia mau nyamperin saya, terus terang saya belum bisa terima, belum sampai sekarang pun saya belum bisa terima dengan perlakuan dia ke anak saya. Oke, jadi Ibu dihukum 5 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. 5 tahun 10 bulan, 3 tahun yang Farhan dan yang kadek 2 tahun. Terus selain itu apa ada tindakan dari pemerintah atau dinas yang terkait terhadap sekolahnya ini? Atau pimpinan sekolahnya atau jajaran sekolah ininya, direksinya sudah diganti semua. Sudah diganti, bagus berarti. Sudah diganti semua, sudah ada pembenahan termasuk dari pakaian, atribut pakaian kita terus sudah banyak yang berubah kan. Mereka juga sering ke kami, ke keluarga banyak ini juga. Kalau di kampus itu sudah banyak berubah gitu. Oke, alhamdulillah. Dari pimpinan lebih humanis, lebih mendekat ke taruna-tarunanya, mahasiswa ya sekarang namanya ya. Masuk ke asrama, lebih artinya lebih humanis aja ininya sistem pendidikannya sekarang. Nah, pertanyaan saya yang waktu nelfon Ibu bilang katanya ada pingsan habis jalan santai itu masih ada di situ nggak? Nggak ada. Udah dikeluarin ya? Oke, bagus berarti. Dan menurut saya harus diselidiki lagi nih. Dia pada saat itu berbohong apa gitu? Apa dia dibohongi, apa berusaha untuk ada dugaan memberitahu keterangan palsu, menyembunyikan sesuatu, apa memang dia juga dibohongi? Kita harus cari tahu kan? Sempat juga kami juga lihat dari AP keponakan saya, karena saya pegang kan, semua kakak elitingnya Tegar nggak ada. Tegar mungkin siapa yang WA ya di grup itu, kasih satu kata bahwa si korban meninggal karena kelelahan olahraga dan atau sakit. Siapa yang beritain gitu? Di grupnya nggak tahu namanya di grupnya. Tadi ada upaya untuk menutupi masalah. Artinya ini ada satu budaya di situ ya kan? Bahwa semua harus kejahatan pun kriminalisasi, tindakan kriminal harus ditutup-tutupi berarti kan. Dan juga mungkin kalau keponakan saya mungkin cerita di rumah dia sering dibunuh sampai merah, dia curhat ke pacarnya kan. Kalau nanti orang tuanya tahu, nanti takutnya masuk tambah dibunuh lagi. Itu sering kejadian. Tapi keponakan saya menutupin. Oh, cita-cita anak Ibu apa sebelumnya, Bu? Memang dia senangnya di situ. Dia kan senang otomotif sebetulnya. Awalnya
dia cari-cari kan, dia bilang masuk apa, dia masih bingung, cari-cari ternyata ada kedinasan. Di UNUD udah lulus. Iya, Universitas di UNUD. Dia teknik sipil, cuman dia nggak mau ngambil karena dia kekeh di sini di pelayaran di STIP gitu. Padahal di Universitas Udayana ya? Iya. Memang anaknya pintar, pintar bergaul, olahraganya aktif, makanya dibilang sakit jantung kan aneh. Iya. Ini harus diteliti juga menurut saya nih. Yang pertama kali mengaburkan masa dengan bilang sakit jantung, kelelahan karena itu tuh siapa? Berarti kan ini termasuk pelaku turut serta juga nih. Iya kan? Kejadian ini kan di dalam toilet ya. Iya. Sedangkan CCTV yang dimiliki oleh STIP itu di luar toilet. Jadi kejadian yang paling sebenarnya pun di dalam itu kita tidak mengetahui secara pasti. Tapi kejadian itu hanya kita didapatkan berdasarkan BAP yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para saksi. Tapi yang terjadi di dalam pun kami tidak tahu sebetulnya ini apa yang terjadi. Tapi memang di dalam persidangan itu kan diungkapkan oleh ahli forensik ya, yang mengatakan ditemukannya luka-luka itu termasuk ada memar di bibir, memar di dada, bahkan sampai memar di jaringan paru. Dan akhirnya penyebab hilangnya nyawa tersebut adalah kekerasan tumpul pada daerah mulut yang menimbulkan tersumbatnya nafas. Ditambah memar di paru-paru yang menimbulkan gangguan fungsi pernafasan berat sehingga mengakibatkan mati lemas. Dari penggambaran tersebut, mungkin kejadian yang di dalam lebih menyeramkan daripada pasti yang bisa jadi. Dikatakan dipukul di ulu hati sebanyak 5 kali, tapi di dalam visum bahkan sampai bibirnya nggak bisa untuk bernafas lagi. Dan memang disampaikan juga di dalam BAP itu waktu kejadian tersebut tumbang korban, mereka panik karena nggak mau buka mulut, nggak sampai kondisi berusaha menolong ceritanya. Berusaha nolong yang ada makin parah. Nggak bisa dia. Ini biadab sih menurut saya, pelakunya ini biadab. Dan yang saya bingung, kejadian di STIP atau di sekolah-sekolah seperti ini itu bukan hanya sekali kejadian. Dan menurut saya ini adalah harusnya kejadian terakhir di mana pemerintah harus berpikir, apalah berpikir lah, harus diapain di sekolah-sekolah, apa yang salah dari sisi pendidikan di sekolah-sekolah seperti ini, ya kan? Karena kan apa sih lulusan STIP nantinya jadi apa sebenarnya? Campur Pak di sana. Ada di situ kan ada nautika, ada teknika. Iya. Terus ada satu lagi saya kurang dia tahu bisa namanya. Jadi mekanik juga. Mekanik yang jelas kalau misalnya dia mandiri, dia akan ke kapal. Iya. Jadi teknisi kapal, jadi nakoda kan. Ya gunanya apa mesti di sini bisa ada senioritas, sosok jagoan Anda gitu. Karena Anda mau lulus jadi preman, mau jadi punya profesi di bidang pelayaran gitu kan. Karena digabung jadi satu Pak. Kalau koperasi kan ikatan dinas. Iya. Kalau mandiri kan swasta. Ini swasta. Swasta, iya. Dia masuk sendiri. Dia masuk sendiri, biaya sendiri. Oke, sekarang Ibu apa yang Ibu inginkan sebetulnya apa? Ibu lebih ingin apa yang? Apa ya, anak saya sudah nggak ada, terus kasusnya juga udah selesai ya. Kalau saya berharapnya sih biar kedepannya nggak ada kejadian seperti ini lagi. Mungkin Mas Uya selaku DPR ya, mungkin membantu mengenai pasalnya ya, mungkin dirubah lah. Pasalnya dirubah, mungkin jadinya gini Mas, anak saya ini loh sudah meninggal gitu. Anak saya ini anak pertama, panutan. Saya berharapnya nanti kalau misalnya saya tua, ada yang merawat saya, membantu adik-adiknya nanti menjadikan dia sukses. Kan harapannya seperti itu. Tiba-tiba baru ibarat kita membangun rumah, saya baru membangun fondasi, tiba-tiba sudah hancur. Jadi kami harus dari nol lagi kan. Itu hancur, perasaan saya tuh hancur banget gitu. Hancur banget Mas. Kayak sekarang tuh saya nggak berani bermimpi gitu. Kok gini, kok bisa anak saya kena, padahal saya udah tekankan dari awal ke anak saya. Jadi orang biasa-biasa aja, nggak usah yang menonjol gitu.
mungkin kalau misalnya saya tahu kalau misalnya jadi mayoret ini adalah ketua angkatan gitu ya, banyak orang yang mengincar, mungkin saya nggak akan ngizinin gitu. Saya pikirnya kan jadi drum band gitu kayak ekskul di sekolah-sekolah biasa gitu Mas. Jadi harapannya ke depan ya gitu perubahan pasal mungkin ya, agar tuntutannya lebih berat lah, lebih lama gitu. Walaupun anak saya juga nggak kembali berapapun hukumannya yang dikasih, tapi tidak mengembalikan anak saya, paling nggak lebih gimana ya, merasa dihargai aja gitu Mas. Itu aja untuk sekolah-sekolah kedinasan yang lain ya, kedepannya ya lihat ke belakang lah, ke belakang, lihat pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya, jangan sampai ada kejadian yang sama lagi gitu. Ini lo sudah kelima kali, ayo berbenah gitu. Coba cari sebenarnya masalahnya di mana gitu. Ada sesuatu yang tidak gimana ya, yang tidak ketemu ini. Ya betul, apalagi dengan cerita tadi si Bintara tadi apa? Kabin apa tadi? Bintar itu bilang bahwa meninggal, anak ibu gak sadar gara-gara jalan santai. Terus ada di grup WhatsApp para senior-seniornya bilang bahwa disuruh bohong bahwa ini adalah karena penyakit. Berarti di dalam kasus ini ada kebohongan besar. Ada kebohongan besar di dalam kasus kematian anak ibu. Betul nggak Bu? Iya. Ya, dan ini siapa nih yang dalang yang tukang bohong, yang pencipta bohong ini siapa? Harus dicari tahu, benar nggak? Oke, dari kuasa hukum mungkin ada yang ingin dilakukan lagi apa cukup memang? Oke. Baik, kalau dari kuasa hukum sudah berdiskusi juga dengan keluarga, memang pasal yang didakwakan itu yang memang dituntut kepada para pelaku ini kan memang maksimalnya 7 tahun ya, sedangkan yang jaksa tuntut itu 6 tahun dan jatuhnya itu ketika dibacakan oleh majelis adalah 5 tahun 10 bulan gitu. Jadi dengan hanya 2 bulan saja selisihnya, dari kami berdiskusi, kalau kami mengajukan upaya hukum pun sepertinya dalam tanda kutip sama saja lah ya. Sebenarnya kuncinya di tuntutannya dulu ya, tuntutan jaksa pada saat itu JPU-nya ya. Tuntutannya kami juga keluarga pasti kecewa lah, tuntutannya tidak maksimal. Dan memang yang menjadi isu juga Pak, yang tadi disampaikan oleh Ibu, ini kan pasal ini kan tadinya kan pembunuhan kan, lalu turun ke pengadilan yang mengakibatkan kematian. Sebagai orang awam pasti kan semua bingung ya, ini kan menghilangkan nyawa, akhirnya meninggal dunia kan. Tapi kok bisa yang satu pasalnya maksimal 15 tahun, satu maksimal 7 tahun gitu. Karena bagaimanapun pihak keluarga melihat bukan proses kematiannya, tapi ketika nyawa tersebut hilang kan sudah tidak balik lagi. Jadi memang harapannya untuk suatu perbuatan-perbuatan pidana yang mengakibatkan suatu nyawa orang hilang, haruslah dihukum yang berat gitu. Karena balik lagi, kalau hukumannya ketika tadi menghilangkan nyawa hanya diputus 5 tahun 10 bulan, pasti keluarga manapun akan merasakan itu bukan merupakan tidak adil, hal yang adil. Dan mungkin yang kedua yang saya tambahkan, ya ini kan permasalahan ini muncul kan dari adanya senior-junior kan? Kami pun juga yakin mengapa pelaku bisa melakukan perbuatan itu, mungkin di masa lalu dia juga menerima perbuatan seperti itu kan. Ya bagaimana sudah berulang, bahkan sudah sampai 5 kali dari tahun 2008, 2014, 2017, sampai 2024 kok masih penyakit itu sampai 20 tahun meninggal. Ada aja maksudnya. Ini berarti perubahan ini betul-betul harus masif ya. Kalau perubahannya hanya ganti-ganti saja, tapi tidak ada pengawasan, muncul lagi siapa senior, siapa junior, ini nggak akan hilang kan. Ya harapannya ya perubahan, betul-betul ada perubahan. Yang tadi seperti Ibu dan Bapak sampaikan, Bapak dan Ibu sudah berusaha sangat ikhlas, tapi sangat berharap tidak akan ada lagi kejadian ini. Dan memang jika terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang sebuah nyawa, mendapat hukuman yang setimpal lah. Kalau seperti ini ya semakin sedih lah, walaupun mencoba ikhlas ya Bapak Ibu, tapi putusannya sangat-sangat mengecewakan seperti itu. Saya aja nggak ada hubungannya kecewa Bu.
Ya, dengarnya. Ya mudah-mudahan ini juga siapapun yang dulu melakukan tuntutan atau vonis ya hakim, ya mudah-mudahan kalau menurut kalian ini adalah satu keadilan ya oke. Tapi kalau tidak ada keadilan, bayangkan jika keadilan itu datang ke keluarga Anda suatu saat nanti. Ya benar nggak sih? Betul. Ya. Mudah-mudahan ini memang adil ya. Keadilan Tuhan. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu yang sabar. Pelajaran sebetulnya hari ini adalah oke lah, tuntutan sudah, vonis sudah ada. Tapi intinya adalah bagaimana agar tidak ada lagi nyawa-nyawa dan korban-korban berikutnya di pendidikan kita, apapun ya. Mau sekolah pelayaran, pemerintahan, spesialis kedokteran, pesantren juga ada kasus yang kita tangani juga ya kan. Ini PR besar. Ya, bagi pemerintah kita juga khususnya yang terkait ya. Oke. Dan juga untuk penegak hukum juga ya tadi harapannya adalah bagaimana ya tuntutan yang pantas dan maksimal untuk pelaku-pelaku seperti ini. Terima kasih banyak. Sabar Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.